Haleluya, puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam bahagia. Tuhan Yesus bersama dengan kita, kasih-Nya selalu baru dalam orang percaya yang selalu merindukan Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, malam ini saya akan membawakan firman Allah. Dan firman Allah itu adalah kekuatan kita. Firman Allah itu adalah kekuatan orang percaya, dan kekuatan kita bukan karena kekuatan diri kita sendiri, tetapi kita kuat karena Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saat ini saya akan membagikan berkat bagi saudara di dalam Matius 6 ayat 19 sampai yang ke-24. Jadi Matius 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Alkitab atau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Mengumpulkan Harta. Puji Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak akan merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Puji Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Alkitab dan Yesus berkata hal mengumpulkan harta. Hari-hari ini keadaan yang sangat-sangat suram atau sangat-sangat sukar, di mana orang berdiam di rumah dan tidak bekerja, tidak memiliki pekerjaan apa-apa. Mereka tidak lagi melakukan aktivitas karena keadaan atau wabah pandemi COVID-19 ini. Nah, ini sebetulnya waktunya kita untuk mengumpulkan harta kita di sorga. Kadangkala orang-orang sudah terlebih fokus pada pekerjaan mereka. Tiap hari mereka bekerja, dan terus bekerja. Mereka lupa akan pekerjaan mereka, yaitu mereka memuliakan Tuhan. Nah, di sini Alkitab berkata bahwa hal mengumpulkan harta. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, ada dua perbedaan antara mengumpulkan harta di bumi dan mengumpulkan harta di sorga. Nah, harta di bumi ini, karena kita masih hidup, maka pantaslah kita untuk bekerja dan menyimpan apa yang untuk kita simpan untuk masa depan kita. Tetapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
Jangan kita terkontaminasi dengan harta kita. Jangan kita lebih mementingkan harta kita. Nah, Alkitab jelas berkata bahwa karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kadangkala ketika kita sudah diberkati, ketika kita sudah menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan, kita tidak lagi mementingkan siapa yang memberkati hidup kita, siapa yang menolong hidup kita, siapa yang membuka jalan bagi kita, siapa yang memberkati usaha kita, siapa yang memberkati keluarga kita, siapa yang memberkati pekerjaan kita. Kita lupa kepada siapa yang sudah menolong kita, kepada siapa yang sudah membawa kita pada keberhasilan, dan kita menikmati harta yang berlimpah-limpah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang lupa dengan siapa dia diberkati. Amin. Nah, pada malam hari ini saya akan memberikan firman ini supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak salah memilih arah tujuan, supaya kita tidak salah memilih tujuan hidup, saudara. Nah, firman ini bukan hanya sekedar kertas biasa atau bacaan yang kita baca setiap hari. Bukan. Firman Tuhan ini adalah kekuatan, dan firman ini adalah Injil keselamatan yang kekal. Alkitab sudah berkata bahwa jangan kita menyimpan harta di bumi ini. Kita boleh menyimpan harta di bumi ini, namun kita harus membagikan itu kepada yang lain. Kita membagikan kepada janda duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang kurang mampu, lansia, atau kita memberikan di panti asuhan, di panti jompo, atau di mana saja yang Tuhan berikan hati kita untuk memberkati. Anda mengumpulkan harta di bumi ini, tapi Anda mau membagikan berkat-berkat yang Anda terima kepada orang lain, kepada yang membutuhkan, kepada yang memang susah. Jangan kita menyimpan harta kita untuk kepentingan pribadi kita. Karena Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa karat dan ngengat itu akan memakannya. Karat dan ngengat itu akan memakan sampai habis. Pencuri akan datang untuk mencurinya. Tetapi harta kita yang kita simpan di sorga, pencuri, karat dan ngengat tidak dapat memakannya. Karena apa? Karena sorga terpelihara, karena Tuhan ada di sorga. Nah, perbedaan inilah yang seringkali menjangkal dari kehidupan manusia. Manusia lebih mementingkan mengumpulkan harta di muka bumi ini. Manusia lebih mementingkan untuk mengumpulkan kekayaan, supaya kaya, supaya dilihat orang bahwa dia banyak uang, supaya dia banyak harta. Tetapi apa artinya kekayaan yang kita miliki? Apa artinya harta yang banyak yang kita miliki? Apa artinya mobil yang banyak yang kita miliki? Namun kita tidak punya tempat di sorga. Namun kita tidak memiliki tempat yang indah di kekekalan nanti. Hidup ini adalah kekal adanya. Apakah
tujuan kekekalan kita adalah sorga atau neraka. Kadangkala orang jadi sombong karena harta, kadangkala orang jatuh karena harta, kadangkala orang berdosa karena harta, saudara. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengumpulkan harta kita untuk membagikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Karena setiap pemberian yang kita tabur kepada Allah itu tidak akan sia-sia. Anda beri dengan tangan kanan, tangan kiri tidak bisa mengetahuinya. Orang lain tidak bisa mengetahuinya. Cukuplah Anda dengan Tuhan yang tahu. Karena soal berkat Anda itu Tuhan yang memberkati, bukan orang itu yang memberkati. Anda dekat dengan Tuhan, hidupmu pasti diberkati oleh Tuhan. Jangan gunakan harta kita dalam situasi yang salah. Jangan gunakan harta kita untuk mementingkan, untuk memuaskan keinginan daging kita. Karena uang, saudara, banyak orang-orang yang jatuh karena uang. Mereka pesta seks, karena uang mereka pesta miras, karena uang mereka pakai narkoba, karena uang mereka berfoya-foya dengan keadaan-keadaan yang tidak sepatutnya untuk mereka gunakan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita hidup di dunia ini, kita diciptakan oleh Tuhan untuk kita mengumpulkan harta di sorga. Kita diciptakan oleh Allah untuk kita menikmati apa yang kita miliki di dunia ini, namun kita kirim ke sorga lewat apa? Perbuatan kita dan kelakuan kita yang baik dan bijaksana. Di sorga, saudara, apa yang kita miliki, apa yang kita tabur di muka bumi ini, itulah yang akan menjadi bagian kita dalam kekekalan kita di sorga. Banyak orang ingin memberi tapi ingin karena ada maunya. Banyak contoh, saudara-saudara. Kalau di masa-masa pencalonan, masa-masa pemilihan, banyak suka memberi, banyak memberi. Bahkan pemberian itu kadang-kala, banyak. Tetapi pemberian mereka karena ada maksud dan tujuan. Saudara, kita memberi kepada Tuhan itu pantas dan patut, karena dia sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kita. Apa yang Tuhan beri bagi kita? Nafas hidup. Nafas hidup dia beri untuk kita supaya kita diselamatkan. Dia turun ke dalam dunia, dia mengosongkan diri. Dia yang tidak berdosa, dia Allah Maha Suci, dia Allah Maha Kudus, dia Allah yang paling istimewa, yang paling mulia. Dia turun di muka bumi ini. Untuk apa? Menebus dosa saya dan saudara. Itu yang Allah beri. Tetapi apa yang sudah kita beri kepada Allah? Pertanyaannya, apa yang sudah kita beri kepada Allah? Apakah tubuh kita? Apakah harta kita? Apa yang sudah kita beri kepada Allah? Uangmu yang banyak? Dan engkau tidak masuk ke gereja, hanya mengirimkan uang, mengirimkan persembahan, mengirimkan perpuluhan. Bukan itu yang Allah mau, adalah pemberian hidupmu sepenuhnya kepada Allah. Itu yang Allah mau. Allah menginginkan persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Bukan berarti uang itu tidak ada artinya. Selama kita hidup di dunia ini, kita butuh uang. Tetapi kebutuhan paling utama dalam kekristenan
dalam kepercayaan kita kepada Allah, yaitu firman Yesus. Harta di bumi itu tidak akan ada artinya. Harta di bumi ini akan dibakar. Dibakar dengan api Tuhan. Ketika waktu itu sudah tiba. Tetapi harta kita di sorga itu terpelihara. Karat dan nyengat tidak dapat memakannya. Pencuri tidak dapat mencurinya. Kalau di dunia saudara, Anda punya patok tanah bisa disorong. Bisa diambil oleh orang lain. Tetapi patokmu di sorga itu tetap. Anda memberi kepada Tuhan itu seperti material-material yang Anda kirim untuk pembangunan rumahmu di sorga. Biarlah pembangunan rumah Allah kita ini itu tetap dan selalu berkenan. Biar pembangunan rumah Allah ini tetap kudus. Mulut kita, perkataan kita, mata kita, setiap langkah hidup kita itu kudus. Supaya kita bisa melihat Allah. Alkitab berkata bahwa tanpa kekudusan manusia tidak dapat melihat Allah. Tanpa kekudusan manusia tidak dapat melihat kerajaan sorga. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mengumpulkan harta. Harta yang terindah, harta yang mulia, yaitu hidup kita beri sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita mau memberi, berilah yang terbaik kepada Allah. Firman Allah berkata bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi jika mata kita baik, maka baik juga seluruh tubuh kita. Baik juga setiap karakter hidup kita. Tetapi kalau mata kita gelap, perilaku kita gelap, maka seluruh tubuh kita itu akan menjadi gelap. Tetapi saya percaya bahwa terang kasih Tuhan itu menyertai kita semua sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang beriman, yang hidup dalam Kristus, yang tetap selalu menaruh pengharapannya kepada Allah. Kumpulkanlah harta di sorga, karena harta di sorga karat dan nyengat tidak dapat memakannya, bahkan pencuri tidak dapat mencurinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Salam bahagia. Puji Tuhan.